sahabat introvert dan extrovert. Kali ini judul konten saya adalah potensi kontak mata, memahami kekuatan komunikasi non-verbal. Oke, please perhatikan dengan baik. Oke, karena dalam spektrum interaksi manusia yang luas, sedikit yang memiliki kekuatan dan signifikansi sebanyak kontak mata. Kontak mata adalah aspek fundamental atau pondasi dari komunikasi non-verbal, ya. Non-verbal artinya tanpa kalimat. Oke. Mampu menyampaikan berbagai emosi, niat, dan pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. So, mulai dari membina hubungan hingga menegaskan dominasi, potensi kontak mata melampaui batas budaya dan mengungkapkan banyak hal dalam setiap konteks sosial. So, kita lihat bagaimana psikologi di balik kontak mata. Untuk memahami potensi kontak mata, seseorang harus menanalisis dalam ranah psikologi dari sudut pandang evolusi, di mana kontak mata telah memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia dan kekompakan sosial. Ini berfungsi sebagai bentuk komunikasi primitif atau jadul, ya, atau zaman dahulu, menandakan kepercayaan, dominasi, ketaatan, dan bahkan daya tarik. Oke. Secara neurologis atau ilmu saraf, kontak mata mengaktifkan berbagai wilayah otak yang terkait dengan kognisi, ya, kemampuan mengenal, sosial, empati, dan pemrosesan emosi. Maka pandangan seseorang merancang pelepasan oksitosin yang sering disebut sebagai hormon bonding, ya, atau hormon mengikat, memperkuat perasaan, koneksi, dan kepercayaan. Jadi fungsi kontak mata adalah untuk membangun hubungan dan kepercayaan, di mana salah satu kekuatan besar dari kontak mata adalah kemampuannya untuk membina hubungan dan memperkuat kepercayaan antara individu. Saat terlibat dalam kontak mata yang bermakna, kita merasa dilihat, didengar, dan dipahami, membawa pada perasaan hubungan dan kedekatan yang lebih dalam. So, di lingkungan profesional, mempertahankan kontak mata selama percakapan menunjukkan kepercayaan diri, kredibilitas, ya, atau kepercayaan dan kecakapan, mendengarkan, meningkatkan kemampuan persuasif dan kualitas kepemimpinan, ya, seseorang. Selain itu, fungsi dari potensi kontak mata adalah untuk menegaskan dominasi dan otoritas. Maksudnya apa? Sebaliknya, kontak mata juga dapat digunakan untuk sebagai alat untuk menegaskan dominasi dan otoritas. Karena dalam hierarki sosial, kontak mata yang berlangsung lama dan teguh dapat menandakan kepercayaan diri dan superioritas, ya, atau keunggulan, dengan efektif menakuti orang lain untuk tunduk. Karena komunikasi nonverbal ini sering digunakan dalam lingkungan kompetitif, ya, persaingan, negosiasi, dan situasi konfrontasi atau pertentangan untuk menegaskan dominasi dan memperoleh hormat, atau respect in English. So, selain itu, fungsi potensi dari kontak mata adalah untuk mengekspresikan emosi dan niat. Alasannya apa? Di luar membina hubungan dan menegaskan dominasi, kontak mata berfungsi sebagai jendela ke dalam jiwa, mengungkapkan beragam emosi dan niat. Selain itu, pandangan yang singkat, pandangan yang menatap lama,
atau pandangan yang dihindari dapat menyampaikan perasaan cinta, keinginan, kemarahan, dan kesedihan atau ketidaknyamanan seringkali lebih efektif daripada kata-kata saja. So, dalam pertemuan romantis ya, kontak mata berlangsung lama dapat memicu percikan daya tarik dan keinginan, sementara dalam penyelesaian konflik itu dapat memfasilitasi empati dan pengertian, membuka jalan untuk rekonsiliasi atau kerukunan, atau perdamaian, Selain itu, potensi kontak mata dalam berbagai bidang sosial, termasuk pekerjaan atau bisnis ya, fungsinya adalah sebagai variasi dan interpretasi budaya. Meskipun potensi kontak mata bersifat universal atau semesta, interpretasi atau penafsiran dan signifikansi dapat bervariasi antar budaya. Di beberapa budaya, kontak mata langsung dipandang sebagai tanda rasa hormat, dan perhatian, sementara di lainnya hal itu mungkin dianggap sebagai konfrontatif atau kurang sopan. Memahami nuansa dan norma budaya seputar kontak mata penting untuk komunikasi lintas budaya yang efektif dan membangun hubungan positif. Dan juga fungsi kontak mata dalam kehidupan sosial atau kerja atau profesional atau bahkan asmara juga meningkatkan keterampilan komunikasi. Alasannya kenapa? Di era digital saat ini, di mana interaksi tatap muka semakin digantikan oleh layar dan perangkat, seni kontak mata lebih penting dari sebelumnya. Karena dengan mengembangkan keterampilan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang, dan juga baik secara pribadi maupun profesional. Dengan mempertahankan kontak mata, individu dapat menyampaikan kesungguhan, kepercayaan diri, dan empati, memperkuat hubungan yang bermakna dan membangun hubungan yang langgeng. Saya juga punya beberapa tips praktis untuk kontak mata yang efektif ya. Yang pertama adalah dengan menjaga keseimbangan. Caranya adalah dengan menjaga keseimbangan antara menjaga kontak mata dengan mengalihkan pandangan untuk menghindari terlihat terlalu intens atau konfrontatif atau berseberangan. Yang kedua, caranya adalah untuk kontak mata efektif itu kita harus terlihat atau menjadi tulus ya. Alasannya, caranya gimana? Biarkan kontak mata Anda mencerminkan minat dan keterlibatan yang tulus dalam percakapan daripada memaksanya hanya untuk tampilan. Yang ketiga, tips praktis untuk kontak mata yang efektif adalah dengan praktik mendengarkan yang aktif, secara aktif. Gunakan kontak mata untuk menunjukkan keterlibatan dan keterbukaan terhadap kata-kata pembicara, membina perasaan, validasi, dan rasa hormat. So, yang keempat, tips praktis untuk kontak mata yang efektif adalah dengan menyesuaikan dengan norma budaya. Caranya dengan berhati-hatilah terhadap perbedaan budaya dalam norma kontak mata dan sesuaikan pendekatan Anda ketika berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang beragam. Cara yang kelima adalah untuk kontak mata yang efektif adalah dengan memperhatikan konteks. Caranya dengan mempertimbangkan konteks dan sifat interaksi saat menentukan tingkat dan durasi atau lamanya kontak mata yang tepat, dan menyesuaikan diri untuk menjaga hubungan dengan menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Jadi intinya adalah potensi kontak mata melampaui pertukaran visual semata. Ini adalah satu bentuk komunikasi non-verbal ya, yang kuat, yang dapat membina hubungan, menegaskan otoritas ya, mengekspresikan emosi, dan meningkatkan hubungan antar pribadi dengan memahami landasan psikologisnya dan menguasai seni kontak mata yang efektif. Individu ya, seseorang dapat membuka potensi sepenuhnya sebagai alat untuk komunikasi ya, pengaruh dan hubungan di setiap aspek kehidupan mereka. Oke sahabat
introverts dan extroverts. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya yang menonton channel YouTube saya ini. Semoga bisa berbagi, semoga berguna bagi masa depan Anda dalam meraih mimpi-mimpi Anda yang belum tercapai, dan juga jangan lupa untuk memberi tanda subscribe atau bagi pertumbuhan channel saya. Semoga kita saling ya berguna ya sebagai manusia sama manusia. Di akhir kata saya salam sejahtera, salam sukses, semoga selamat di dunia dan akhirat. Sampai jumpa.